Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faustafika dari kelas 11 IPS 2. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Mandau. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tentang keragaman kebudayaan di Indonesia. Dan saya akan menjawab 3 pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan pertama yaitu, carilah bentuk kebudayaan tradisional di Indonesia. Di sini saya akan mengambil daerah Tapanuli, Sumatera Utara. Menurut kepercayaan masyarakat Batak Toba, asal orang Batak Toba dimulai dari si Raja Batak atau leluhur orang Batak yang bermukim di kaki Pusuk Buhit, terletak di sebelah barat Pulau Samosir. Si Raja Bata mempunyai 2 orang putra, yakni Guru Tatean Bulan dan si Raja Isom Baon. Guru Tatean Bulan mempunyai 4 orang putra, yakni Saribu Raja, Limbong Maulana, Sagala Raja, dan Maula Raja. Sementara si Raja Isom Baon mempunyai 3 orang putra, yakni Tuan Sari Mangaraja, si Raja Asiasih, dan Sungkar Somalindang. Kemudian keturunannya ini berpencar mendiami daerah-daerah tertentu di Sumatera Utara, terutama berdiam di Kabupaten Tapanuli Utara yang wilayahnya meliputi Aji Bata berbatasan dengan Prapat, Pulau Samosir, Pakat, serta Sarula. Masyarakat Tapanuli atau Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal. Orang Batak Toba mempunyai marga atau nama keluarga yang biasanya dicantumkan di akhir namanya. Namun marga ini diperoleh dari garis keturunan ayah atau patrilineal, yang selanjutnya akan diteruskan kepada keturunannya secara terus-menerus. Ada aspek kehidupan Tapanuli dikelompokkan dalam 9 nilai kebudayaan kekerabatan, yaitu yang pertama, kekerabatan yang mencakup hubungan kasih sayang atas dasar hubungan darah. Yang kedua, religi, mencakup kehidupan keagamaan, baik agama tradisional maupun agama yang datang, kemudian yang mengatur hubungannya dengan manusia dan lingkungan hidupnya. Yang ketiga, Hagabeon, banyak keturunan dan panjang umur. Yang keempat, Hasangapon, kemuliaan, kewibawaan, karisma, suatu nilai utama yang memberi dorongan kuat untuk meraih kejayaan. Yang kelima, Hamoraon, kaya raya, salah satu nilai budaya yang mendasari dan mendorong orang Batak Toba atau Tapanuli untuk mencari harta benda yang banyak. Yang keenam, Hamajuan, kemajuan yang diraih melalui merantau dan menuntut ilmu. Yang ketujuh, hukum, nilai hukum atau pati dohot dan uhum, budaya menegakkan kebenaran. Yang kedelapan, pagayoman, dalam kehidupan sosial kultur, orang Batak Toba kurang kuat dibandingkan dengan nilai yang disebutkan terdahulu. Yang kesembilan, konflik. Sumber konflik pada orang Batak Toba atau Tapanuli menyangkut perjuangan meraih hasil nilai budaya lainnya. Jenis upacara adat Tapanuli dimulai dari masa dalam kandungan, kelahiran, penyapihan, penyakit, malapetaka, hingga kematian. Peralihan dari setiap tingkat hidup ditandai dengan pelaksanaan suatu upacara adat khusus. Upacara adat dilakukan agar terhindar dari bahaya atau celaka yang akan menimpa keselamatan. Inilah salah satu prinsip yang terdapat di balik pelaksanaan setiap upacara adat suku Tapanuli. Dan soal yang kedua, sebutkan potensi budaya sebagai pengembangan ekonomi kreatif. Kekayaan alam dan budaya di Indonesia sangat beraneka ragam. Hal tersebut menjadi sebuah potensi dalam bidang pariwisata. Selain keindahan alam Indonesia, budaya tradisional juga dapat dijadikan sebagai potensi untuk meningkatkan bidang pariwisata. Salah satunya dalam pengembangan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif
tradisional bertujuan bersumber dari seni budaya dan tradisi serta kearifan lokal masyarakat adat. Daerah Tapanuli, Sumatera Utara ini, berbagai budaya tradisional telah dikembangkan menjadi ekonomi kreatif, tari tortor, rumah adat bolon, dan kain ulos. Usaha kerajinan kain tenun ulos terbukti dapat meningkatkan pendapatan warga serta memperbaiki tingkat ekonomi penduduk, khususnya masyarakat Tapanuli. Dan juga, selain pesona objek wisatanya, Tapanuli Tengah juga kaya dengan beragam budaya karena wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dihuni oleh multi etnis yang berbaur dalam harmoni. Dan soal ketiga, apakah ada efek negatif dan positif virus COVID-19 terhadap potensi budaya tersebut? Jawabannya ada. Ada beberapa dampak positif dan juga dampak negatifnya. Dan beberapa dampak positifnya yaitu yang pertama, berakibatkan terhadap pariwisata halal, yaitu berubahnya profesi para pekerja di sektor pariwisata halal, kewirausahaan online, dan menjadi para pekerja menjadi lebih kreatif dalam menemukan peluang usaha yang sesuai kebutuhan masyarakat demi keberlangsungan hidup. Yang kedua, dapat juga menghentikan penyebaran virus corona ini karena sementara menghindari dari keramaian. Dan dampak negatifnya yaitu terhadap perekonomian masyarakat menjadi menurun secara signifikan akibat pandemi COVID-19 tersebut. Jumlah kunjungan wisatawan secara signifikan sangat menurun dan usaha kain tenun ulos membuat pendapatan perekonomian penduduk berpengaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faustafika dari kelas 11 IPS 2. Saya akan mempresentasikan PowerPoint dengan tema bencana gempa bumi. Sebelum itu, apa itu gempa bumi? Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi dan dirasakan di permukaan bumi yang berasal di dalam struktur bumi. Pergeseran tersebut terjadi akibat adanya peristiwa pelepasan energi deformasi lempengan tektonik yang terjadi pada kerak bumi. Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan tidak dapat diprediksi. Indonesia adalah negara yang rawan terjadi gempa bumi karena terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik. Dampak dari gempa bumi. Gempa bumi yang terjadi mengakibatkan kerusakan fisik berupa bangunan, jembatan, jalan, dan areal pertanian. Gempa sering diikuti oleh gejala lain berupa longsor, keretakan tanah, dan terjadi tsunami. Seiring dengan itu, terjadi juga korban jiwa akibat tertimpa bangunan, pohon, tiang listrik, dan tertimbun tanah. Banyak pula orang yang terperangkap di bawah reruntuhan. Gempa yang datang tidak hanya terjadi sekali, tetapi terjadi berulang-ulang atau gempa susulan, sehingga bangunan yang retak-retak dapat runtuh juga pada akhirnya. Dan karakteristik bencana gempa. Ada beberapa tanda sebelum terjadi gempa bumi. Di antaranya, yang pertama berdasarkan pengalaman masyarakat. 1. Sering terjadi getaran-getaran kecil dan halus pada bangunan gedung. 2. Adanya kegelisahan pada binatang seperti burung yang berterbangan atau gelisah. 3. Kadang kala air tanah keruh dan berbau. 4. Binatang dalam tanah seperti semut dan rayap gelisah. Bagaimana mitigasi bencana gempa bumi? Mitigasi bencana gempa bumi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana gempa bumi, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana gempa bumi.
Mitigasi bencana gempa bumi merupakan suatu aktivitas yang berperan sebagai tindakan pengurangan dampak bencana atau usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi korban ketika bencana terjadi, baik korban jiwa maupun harta. Langkah-langkah mitigasi sebelum terjadi gempa bumi. Yang pertama yaitu kenali jalur evakuasi di lingkungan rumah atau kantor. Yang kedua yaitu menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri. Yang ketiga yaitu siapkan tas siaga bencana. Yang keempat yaitu memperhatikan daerah rawan gempa bumi sekitar. Yang kelima yaitu melakukan latihan bermanfaat seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala atau berpegangan. Yang keenam yaitu membangun konstruksi rumah yang tahan terhadap goncangan gempa bumi. Selanjutnya, mitigasi gempa bumi bila berada di dalam rumah. Yang pertama, jangan panik dan jangan berlari keluar, berlindung di bawah meja atau tempat tidur. Yang kedua, jauhi rak-rak buku, lemari, dan jendela kaca. Yang ketiga, lindungi kepala dengan bantal atau benda lainnya. Yang keempat, hati-hati terhadap langit-langit yang mungkin runtuh, benda yang bergantung di dinding. Bila berada di luar ruangan, yang pertama, jauhi bangunan yang tinggi, dinding, tebing, terjal, pusat listrik, dan tiang listrik, dan juga pohon yang tinggi. Usahakan mencapai daerah-daerah yang terbuka. Bila berada di dalam ruangan, gunakan tangga darurat untuk evakuasi keluar. Berlindung di bawah meja untuk menghindari reruntuhan. Ikuti instruksi evakuasi petugas keamanan. Langkah-langkah mitigasi sesudah terjadi gempa bumi yaitu gunakan pelindung kaki untuk menghindari puing-puing yang tajam. Yang kedua yaitu hindari jalur listrik yang rubuh atau kabel yang terbuka. Yang ketiga yaitu selalu ikuti perkembangan situasi dengan mendengarkan radio atau media komunikasi yang lain. Yang keempat yaitu periksa sekeliling dari bahaya api. Yang kelima yaitu bersiap-siap dengan terjadinya goncangan susulan walaupun dengan skala kecil. Yang keenam yaitu segera evakuasi anak-anak ke tempat yang aman. Baiklah, sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.